tersebut terdapat penjelasan mengenai keutamaan Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, di mana dia telah membenarkan Rasulullah, membantu beliau dengan segenap harta kekayaannya, serta mendorong beliau untuk bersikap teguh, dan dia termasuk salah seorang dari As-Sabiqunal Awwalun, mereka yang terdahulu lagi, lagi yang pertama-tama masuk Islam. Iya. Orang-orang yang awal masuk Islam berarti ya. Iya. Dan itu kenapa nggak mudah? Amr bin As ketika pada saat mau menjelang meninggalnya langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang dulu ketika pada saat sebelum masuk Islam masa jahiliyah, lalu sekarang sudah Islam akan diampunkan dosa-dosanya? Padahal Amr bin As sahabat, ibadahnya masya Allah tidak diragukan. Kita harusnya mengambil ibrah bahwa ternyata Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita semua. Sampai sebegitunya Amr bin As. Lalu apakah sekarang ini ketika aku berbuat dosa juga lalu aku bertobat diampunkan? Diampunkan. Diampunkan. Nah di sini jelaskan fi fadail ya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid faqad ya sedaqat. Dia membenarkan Rasulullah ketika pada saat di awal-awal. Dan pada saat itu yang membenarkan Rasulullah sampai Rasulullah dipanggil di bukit untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj. Siapa yang menyuruh Rasulullah menceritakan Isra Mi'raj, Bu? Siapa, Bu? Abu Jahal, Abu Lahab. Cuman nanti ini saya jadi kontroversi nih, yang menyuruh perayaan Isra Mi'raj. Ketika pada saat perjalanan Isra Mi'raj selesai, Rasulullah disuruh ke bukit oleh orang kafir untuk menceritakan perjalanan itu. Dan orang kafir itu tahu betul kalau nanti diceritakan kita olok-olok Rasul, kita olok-olok Muhammad. Pas diceritakan ketawa semua. Ada orang Islam yang bertambah yakin dia masuk Islam, ada yang kenapa? Mikir ragu, apa benar perjalanan ke Sidratul Muntaha seperti ini, ke Palestina seperti ini? Mungkin sebagai manusia akhirnya ditunjuk keraguan. Kalau di sini sodakat ya Khadijah membenarkan sodakat, berarti Khadijah membenarkan Rasulullah. Makanya Abu Bakar mendapatkan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang membenarkan. Dan itu bisa kita lihat bahwa ternyata kenapa enggak mudah pada saat itu. Di zaman yang teknologinya kita disuruh mempercayai. Saya nggak tahu, ya Vera sini, Lena segala semua kita. Ketika pada saat iman kita seperti ini sekarang, ada Bu Rati dan yang lain. Coba ibu-ibu perhatikan, kalau misalnya iman kita seperti sekarang ini, lalu ada di tempat itu Rasulullah jelaskan, Muhammad ya, saya bilang Muhammad karena pada saat itu orang pasti bilangnya Muhammad menjelaskan tentang perjalanan dari sini ke Sidratul Muntaha, dari sini ke Palestina. Kira-kira dengan iman kita sekarang ini, apalagi di situ banyak orang juga yang tidak percaya, kira-kira kita ikut Rasulullah enggak? Apa mungkin ya Pak? Nggak mungkin. Cuma cerita dia mimpi. Belum tentu Bu kita mungkin yakin. Karena desakan dari teman-teman kita, desakan nanti juga akan dibunuh oleh Abu Jahal, Abu Lahab, diketawain oleh lingkungan yang ikut Rasulullah Muhammad, karena Rasulullah Muhammad disebutnya ya majnun, gila. Apa Bu arti majnun? Iya. Ada dulu film apa, Laila Majnun. Majnun itu artinya asal kata dari janin, janana, jannah, jannah, surga tertutup, apa namanya, tidak kelihatan. Janin tidak kelihatan, ada pembatasnya. Terus apalagi jin, asal katanya tidak kelihatan tapi ada. Majnun adalah orang yang tertutup akalnya. Apa Bu? Majnun, orang yang tertutup akal. Jadi orang gila itu dia tertutup akalnya. Ketika Muhammad dijelaskan majnun, ingat saya bukan berarti nggak ngomong Rasulullah Muhammad ya Bu. Saya menjelaskan karena ini perkataan dari orang kafir. Muhammad disebut majnun oleh orang kafir. Rasulullah Muhammad disebut majnun oleh orang kafir dikarenakan tertutup akalnya. Lihat sudah nggak ada akalnya. Masa bisa perjalanan begitu? Siapa yang mempercayai pada saat itu semua? Ada Khadijah, ada Abu Bakar, ada sahabat-sahabat yang as-sabiqunal awwal.
Kayak kita di sini mungkin Bu, zaman dimana lagi maraknya maksiat. Ibu-ibu pakai jilbab, ibu-ibu ngaji, ibu-ibu misalnya maaf perkataan-perkataan baik, dianggap aneh oleh mereka. Ini kok tawuran apa nih? Zaman sekarang aja begitu. Ya, makanya di sini dijelaskan begitu. Lalu ini itu mimalinga dan juga Khadijah hartanya tersebut juga kenapa dia keluarkan? Nggak seperti sekarang. Ada orang punya harta, ngeluarin hartanya, dirinya nggak mau berjuang dalam Islam. Aduh Pak Iksan saya takut mati, aduh Pak Iksan nanti saya takut repot, aduh Pak Iksan saya takut begini. Tapi hartanya keluar. Ada orang begitu. Ada orang juga yang dirinya keluar berjuang, tapi hartanya nggak mau. Nah, kemarin saya nyampaikan materi ke ustadz-ustadz. Saya jelaskan, antum semua punya rezeki ngajar di mana-mana. Masya Allah, rezeki antum juga banyak. Pertanyaannya, antum udah dakwah, antum juga berjuang untuk melalui diri antum. Antum juga berjuang melalui harta nggak? Infak nggak? Jangan-jangan terselubung oleh setan, merasa dirinya udah berjuang dengan dirinya, tapi hartanya enggak. Karena udah merasa di situ. Jadi yang ini buat harta, buat anaknya, buat dirinya, buat pengembangan usaha dirinya. Dan itu maaf Bu, nggak sedikit Ustadz kayak begitu. Yang merasa udah berjuang kan lewat ilmunya, jadi hartanya enggak. Padahal ibu harus punya cita-cita 3. Ketika pada saat dalil menjelaskan, hadis menjelaskan, man mata ibnu Adam, barang siapa yang meninggal anak Adam, meninggalkan 3. Anak yang solehah. Ibu harus punya perjuangan, punya cita-cita, punya anak yang solehah. Ibu lagi perjuangkan. Yang kedua, punya ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah Pak Iksan, saya biarpun punya ilmu sedikit, tapi saya kalau ada saudara saya menyimpang dan sebagainya, saya nasihati dia Pak Iksan. Alhamdulillah. Yang ketiga, dia punya harta juga yang dia infakkan. Kan begitu kan? Waladun soleh, terus punya amal jariah, ya, punya ilmu yang bermanfaat. 3 itu kan yang nanti menjadi pundi-pundi amal ibadah kita di akhirat nanti. Saya nggak mau Bu, cuma hanya mengajar aja. Saya maunya harta saya juga dipakai sama orang fakir, sama pondok pesantren, masjid atau apa. Saya nggak mau, kenapa? Cuma punya berdakwah saja, anak saya nggak benar. Saya pengennya anak saya kenapa jadi anak yang soleh dan solehah. Saya nggak mau punya harta aja, punya anak aja, tapi nggak mau berdakwah. Saya mau berdakwah. Saya mau penuhi 3 cita-cita itu ada di sana. Begitu juga Khadijah. Ya, dia membantu Rasulullah Muhammad SAW lewat hartanya, berjuang juga lewat dakwahnya, sehingga perilaku Khadijah dicontoh oleh istri-istri sekarang. Ketika pada saat kita baca tentang bagaimana perilaku Khadijah, dari menyediakan makan, dari melakukan melayani Rasulullah Muhammad SAW, diikuti, Ibu boleh baca tentang bagaimana kisah Khadijah radhiyallahu. Sampai sahabat-sahabat Khadijah juga kenapa mengakui bahwa Khadijah ini istilahnya adab dan akhlaknya Masya Allah. Ketika meninggal Rasul sedih. Bersamaan atau waktunya berdekatan dengan meninggalnya siapa Bu? Khadijah. Siapa lagi yang meninggal? Pamannya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib kakeknya. Abu Thalib. 2 itu. Ketika pada saat Khadijah meninggal, barulah manuver dari Abu Lahab, Abu Jahal menyerang Rasul. Kenapa? Karena masih sungkan dengan eksistensi yang dipunyai oleh Khadijah radhiyallahu. Setelah Abu Thalib meninggal, yang Abu Thalib juga dekat sekali dengan orang-orang kafir dan juga sangat sayang dengan ponakannya itu Rasulullah Muhammad SAW. 2 ini meninggal, baru
Ibu bisa lihat Abu Jahal, Abu Lahab menekan, mengembargo, membunuh-bunuhi orang-orang yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Itu mulanya. Berarti pengaruhnya besar nggak Abu Talib dengan Khadijah? Besar. Orang mereka nggak berani nyerang ketika pada saat Khadijah dengan Abu Talib masih ada. Paling masih ngata-ngatain, masih hina. Sekarang udah bukan itu lagi. Kalau bisa bunuh. Makanya diusirlah, ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu peristiwanya begitu. Berarti kenapa? Penting banget ini dua orang. Khadijah dengan Abu Talib. Nah, yang satu memang di luar Islam, tapi membantu Islam. Jadi kalau ditanya orang di luar Islam yang paling baik siapa? Abu Talib. Bunda Teresa siapa? Enggak ada apa-apanya. Bunda apalagi mungkin siapa lah, Mahatma Gandhi atau apa. Abu Talib. Kebaikannya. Dia bisa membantu Islam, dia perjuangannya bisa membantu, terus juga baik. Cuma masalahnya nggak mau syahadat. Masalahnya nggak mau syahadat. Jadi ini perjuangannya. Ya haridatu ala sabat sibat wa kanat minas sabiquna, dan dia termasuk orang-orang yang sebenarnya awalun. Yang kedua, husnul wafa Rasulullah SAW. Kesetiaan Rasulullah SAW di dalam mengingat istri pertamanya yang dahulu pernah menolong beliau dan menghormati beliau. Iya, ini sih umumnya ya Bu. Tidak ada maksud bahwa kalau ibu nanti ada atau di antara sini ada istri kedua, ya biasanya ini umumnya. Dia akan kembali atau dia mengingat, bukan kembali, mengingat istri pertamanya. Orang-orang tuh begitu. Terus saya punya apa ya? Bapak-bapak itu sebelum meninggal ya, ada bapak-bapak sebelum meninggal. Dia punya istri kedua. Ternyata ketika meninggal dia mau balik kepada istri pertama. Ingat ya. Bahwa kenapa? Bahwa lagi susah dan sebagainya. Kenapa istri pertama yang berjuang? Ya. Makanya kenapa? Karena yang istri pertama yang tahu tentang seluk-beluk akhlak dan adab suami. Nah, Khadijah radhiyallahu anha sangat tahu betul. Makanya Rasulullah Muhammad SAW sangat ingat kepada Khadijah. Insyaallah perjuangannya. Dan ini husnul wafa Rasulullah itu lembutnya. Rasulullah istilahnya akhlak baiknya Rasulullah Muhammad SAW yang ketika pada saat itu masih mengingat istri beliau. Yang berikutnya minal ihsan.